Halo, selamat datang di video buatan aku, Dani Irawan. Saat ini aku sedang berada di pusat Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dari sini aku akan melakukan perjalanan menuju ke Purwokerto yang merupakan pusat dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Aku akan naik kereta api Logawa. Kereta api Logawa ini melintasi beberapa kota kecil dan kota penting di Pulau Jawa, dimulai dari Jember, Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, hingga berakhir sampai di Purwokerto. Sebelumnya, kereta api Logawa menyediakan layanan kelas bisnis dan ekonomi 106 penumpang, dan sekarang telah berubah menjadi layanan kelas ekonomi New Generation Stainless Steel. Dan aku berkesempatan naik di tanggal 19 yang merupakan perjalanan perdana ke Logawa dari Jember ke Purwokerto menggunakan rangkaian ekonomi New Generation Stainless Steel. Karena aku sudah di stasiun Jember, langsung saja aku menuju area keberangkatan. Pertama, penumpang wajib melakukan check-in atau cetak boarding pass melalui mesin di check-in counter. Bagi pengguna aplikasi Akses by KAI, bisa juga pakai e-boarding pass yang ada di aplikasi. Tapi yang lebih simpel adalah sekarang di stasiun Jember sudah tersedia boarding menggunakan sistem face recognition. Karena aku sudah terdaftar, jadi aku akan boarding lewat sini. Pendaftarannya bisa secara mandiri melalui aplikasi Akses by KAI atau melalui petugas di stasiun. Ini cepet banget, simple, nggak perlu nunjukin kartu identitas, ibarat tinggal store muka aja, otomatis boarding gate-nya itu akan terbuka. Oke, KA Pandanwangi tujuan Banyuwangi Ketapang baru saja diberangkatkan, dan sekarang giliran rangkaian KA Logawa yang dilansir masuk ke jalur 2. Ini rangkaian KA Logawa dilansir di jalur 2. Rangkaiannya menggunakan kereta ekonomi New Generation Stainless Steel terbaru buatan tahun 2024. Livery kereta penumpangnya berwarna biru, sedangkan livery gerbong pembangkit dan kereta makannya berwarna pink. Dan rangkaiannya ini belum ada cap kode depo induknya ya. Susunan kereta apinya terdiri dari satu lokomotif penarik, yaitu CC201. Di belakang lokomotif terdapat kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta ekonomi 4 terdapat kereta makan. Diikuti dengan kereta ekonomi 5, 6, 7, 8. Dan paling belakang gerbong pembangkit. Oke, ini penumpang sudah diperbolehkan masuk ke dalam kereta. Ini karena rangkaiannya berubah, otomatis harga tiketnya juga berubah. Untuk harga tiket kelas ekonomi sebelumnya mencapai 260.000 untuk subkelas tertinggi, yaitu ekonomi CC. Sedangkan harga yang sekarang subkelas ekonomi P mencapai 320.000. Ini menurutku masih worth it ya, walaupun harganya naik. Karena rangkaian sebelumnya itu pakai ekonomi 106 penumpang yang kursinya tegak dan berhadapan. Kalau untuk kelas bisnis sepertinya 11-12 ya dengan harga yang sekarang. Dan menurut aku tetap worth it karena dari segi fasilitasnya sebenarnya juga lebih unggul ekonomi New Generation Stainless Steel daripada kereta kelas bisnis. KA Logawa berangkat dari Jember jam 6:15, dijadwalkan tiba di Purwokerto jam 19:25. Untuk arah sebaliknya, berangkat dari Purwokerto jam 5:30 dan dijadwalkan tiba di Jember jam 18:35. Ini lokomotifnya CC201-8313 Depo Induk Purwokerto. Ini akan berdinas menarik KA 214. Jadi hanya dari Jember sampai Surabaya aja. Selanjutnya nanti dari Surabaya sampai Purwokerto bakalan ditarik sama lokomotif lain. Ini aku akan berjalan ke belakang lewat dalam keretanya ya. Dan inilah interior kereta api Logawa New Generation Stainless Steel.
Buka tutup pintunya pakai press button. Pintunya ini elektrik otomatis. Interiornya sama seperti KA Majapahit sih sebenarnya. Kursinya juga sama. Kapasitas 72 penumpang per kereta, dan dari kereta ekonomi 1 sampai 8 armada yang dipakai itu sama seperti ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir mau pilih di kereta 1, 2 atau yang dimana aja, sama aja seperti ini. Ini kereta makannya modelnya itu mirip sama kereta makan New Generation lainnya ya. Bedanya di sini pakai kursi dengan motif batik seperti restorasinya kereta api Majapahit. Nanti aku bakalan review lagi saat makan siang. Nah, istimewanya kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini selain dari pintunya ya, sambungannya ini juga istimewa karena dia pakai sambungan jenis akordeon, yang mana sambungan jenis ini itu bisa meredam kebisingan dari luar. Jadi lebih nggak berisik gitulah. Ini paling belakang ada gerbong pembangkit. Oke, ini aku akan menuju seat aku yang berada di kereta ekonomi 7 nomor 15A. Dan ternyata aku dapat kursi dengan jendela yang full gini ya. Karena yang di depan dan belakangnya ini nggak dapat jendela full ya. Mantap sih. Fasilitas KA Logawa kelas ekonomi New Generation Stainless Steel.
Yang pertama ini menjadi ciri khas dari kereta New Generation, memakai pintu geser elektrik otomatis yang menggunakan press button untuk buka tutup pintunya. Ini pintu keluar masuk kereta, kalau ditekan ada bunyinya dulu sebelum bergeser sampai dia selesai bergeser. Ini press button yang ada di dalam. Kemudian pintu akses kabin penumpang pakai pintu elektrik juga, dan pintu sambungan atau penghubung antar kereta juga pakai pintu elektrik. Nah, pintunya ini akan otomatis tertutup setelah 15 detik. Selanjutnya, kapasitas satu kereta terdiri dari 72 tempat duduk. Jadi cuman ada 18 baris, berbeda dengan kereta ekonomi premium kapasitasnya 80 tempat duduk. Konfigurasi seatnya 22, seat A bersebelahan dengan B, seat C bersebelahan dengan D. AD untuk kursi yang dekat dengan jendela, BC untuk kursi yang dekat dengan gang. Kursinya ini Captain Seat bersebelahan, menurut aku jauh lebih empuk ya daripada kereta ekonomi premium. Bagian sandarannya juga ada lekukan, jadi pas kalau buat kepala. Terdapat armrest di samping kanan atau kiri, dan armrest pemisah fleksibel yang ada di tengah. Ini semua seat menghadap ke depan, jadi nggak perlu khawatir karena nggak bakalan dapat seat yang mundur, seperti kalau kita naik kereta ekonomi biasa atau kereta ekonomi premium. Dan kursinya ini revolving atau bisa diputar 180 derajat. Ini aku akan coba putar pakai pijakan yang ada di bawah ini. Tapi revolving seat ini tujuannya bukan buat berhadapan ya memang, karena kalau kita buat berhadapan bakalan sempit kayak gini. Dan waktu muter kursinya ini pastikan sandaran kursi yang ada di sebelahnya itu ada di mode normal. Karena kalau pas mode reclining jadinya mentok. Legroomnya cukup lega, apalagi buat yang badannya nggak terlalu gede kayak aku gini ya. Dan di depan sini terdapat seat pocket, bisa buat naruh charger atau barang-barang kecil ringan. Dan juga disediakan plastik untuk mengumpulkan sampah. Buat yang dapat seat paling depan, ini nggak dapat fasilitas seat pocket karena langsung menghadap ke tembok. Dan kursinya ini reclining seat atau sandarannya bisa direbahkan sedikit. Untuk jendelanya berbeda dengan kereta eksekutif tentunya, yang satu seat itu dapat satu jendela. Nah, kalau di kereta ini satu jendela bisa buat dua seat. Jadi ada seat yang dapat jendela full, ada juga seat yang dapat dua jendela tapi tengah-tengahnya itu pas sama pembatas antara jendela gini. Dan menurut aku nggak bisa diprediksi ya mana seat yang dapat jendela full karena tergantung kursinya itu menghadap kemana. Jadi bisa aja kursinya dapat jendela full tapi pas dibalik ke arah sebaliknya dapatnya nggak full. Dan di jendelanya ini ada gorden menggunakan tirai tarik roller blinds. Di bawah jendela terdapat stop kontak universal untuk masing-masing seat. Di bawah armrest fleksibel terdapat port USB Type A dan C. Bisa dipakai buat ngecharge. Di bawahnya ada audio jack, nggak tahu ini buat apa. Dan buat seat yang dapat pembatas jendela bakalan dapat gantungan kecil kayak gini. Kabinnya ini memakai AC sentral. Di atas setiap seat terdapat overhead rack untuk meletakkan barang seperti tas dan koper. Ada juga televisi yang berada di atas koridor dan dinding depan belakang. Keretanya ini memakai Passenger Information Display System atau PIDS, semacam yang ada di kereta Wus gitu ya. Kemudian ada alat-alat lain seperti CCTV, palu pemecah kaca, dan kotak P3K. Buat yang suka ke toilet, aku saranin milih seatnya di nomor yang belasan ya, karena toiletnya itu berada di dekat seat nomor 18.
tepatnya berada di samping bordes atau akses keluar masuk penumpang. Toiletnya ini dibedakan berdasarkan gender pengguna, jadi pintu biru untuk toilet pria dan pintu pink untuk toilet wanita. Di toilet ini ada wastafel dan juga foot washer. Ini bisa dipakai buat basuh kaki waktu wudhu. Dilengkapi juga dengan sabun, tisu, tempat sampah, gantungan, cermin, dan tentunya kloset duduk. Khusus toilet wanita terdapat baby care desk. Kami hormati, selamat datang di kereta api Logawa dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Saya Zakaria, kondektur dalam perjalanan Jember sampai stasiun Surabaya Gubeng. Apabila Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon 082 338 256 436. Sekali lagi, apabila Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon 082 338 256 436. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. Ini kereta apinya udah jalan. Di dalam kabin ini menurut aku gonjangannya minim banget ya, dan nggak terlalu berisik. Jadi kereta ekonomi New Generation ini menurut aku nyaman banget. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kelaka. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kelaka, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Setelah berhenti di 3 stasiun di Kabupaten Jember, yaitu Stasiun Jember, Rambipuji, dan Tanggul, sekarang KA Logawa akan berhenti di Stasiun Kelakah yang merupakan stasiun utama di Kabupaten Lumajang. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Ini aku akan lihat pas keretanya berhenti, pintunya itu akan otomatis terbuka semuanya ya. Enggak ya, ternyata teman-teman, mungkin hanya di beberapa stasiun aja ya yang banyak penumpang mungkin. Nanti aku akan lihat lagi kalau di stasiun lain.
Logawa tiba di stasiun Probolinggo. Di sini ada KA Probowangi dari Surabaya Gubeng tujuan Banyuwangi Ketapang yang masuk di jalur 2. Jadi tadi menunggu bersilang dengan KA Logawa. KA Logawa akan berhenti di stasiun Rejoso. Ini satu stasiun sebelum stasiun Pasuruan. Di sini keretanya akan menunggu bersilang dengan KA Pandalungan dari Jakarta Gambir tujuan Jember. Prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Wonokromo Station. If you end your trip at Wonokromo Station, Kereta api Logawa tiba di stasiun Wonokromo dan ini hanya melayani penumpang yang turun aja ya. Jadi keretanya ini setelah dari Wonokromo akan ke Surabaya Gubeng dulu, baru nanti balik lagi ke Wonokromo dan berhenti lagi buat naikin penumpang.
Kereta api Logawa berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Di sini akan mengalami perubahan lokomotif. Jadi lokomotif yang sedang dinas ini itu dilepas dan akan diganti dengan lokomotif lain yang sudah standby di jalur 1 untuk menarik ke arah sebaliknya. Jadi tadi dari arah Jember melintasi percabangan Wonokromo itu lurus ke arah Surabaya Gubeng ya. Di sini. Dan setelah ini akan balik lagi ke Wonokromo dan di percabangan nanti akan beralih ke arah Solo Jogja. Yang kami hormati, waktu tunggu kereta api Logawa di stasiun Surabaya Gubeng kurang lebih 25 menit. Dan kereta api Logawa dijadwalkan berangkat kembali dari stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun Surabaya Gubeng ini memiliki dua sisi. Ada stasiun Gubeng Baru di sisi timur dan stasiun Gubeng Lama di sisi barat. Mas, ini benar Logawa kan? Iya Pak, Logawa. Yang ekonomi ya Mas? Iya Pak, ekonomi. Bapak di kereta berapa? Gerbong berapa? Ini. Iya, yang nomor 140. Iya Pak, betul. Oh iya, ini ekonomi 7. 8D berarti terus di sini terus. Dan karena keretanya akan berbalik arah, otomatis kursi keretanya juga akan dibalik. Nah, ini fungsi dari revolving seat di kereta ekonomi New Generation sebenarnya seperti ini ya. Tetap menjaga arah hadap kursinya itu searah dengan perjalanan kereta. Jadi bukan buat berhadapan, mengingat legroomnya itu yang sempit kalau dibuat berhadapan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau setiap kursinya itu tidak bisa diprediksi mana kursi yang dapat jendela full. Contohnya ini aku kursinya nomor 16, tadi pas dari Jember ke Surabaya dapat jendela yang tidak full, tapi pas dari Surabaya ke Purwokerto setelah kursinya diubah arah hadapnya, aku bisa dapat jendela yang full. Oke, KA Logawa diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini berhenti di stasiun Wonokromo lagi, kali ini untuk menaikkan penumpang.
Ini kereta apinya akan berhenti di stasiun Mojokerto dan aku akan buktikan kalau pintunya itu semua bakalan otomatis serentak terbuka sendiri ya. Jadi tidak seperti waktu di stasiun Klakah tadi. Nah, bener. Berarti tadi mungkin pas di Klakah itu yang naik sedikit, jadi yang dibuka cuma beberapa aja. Ini keretanya akan berangkat, tapi pintunya itu belum tertutup. Jadi memang pintunya itu bakalan tertutup pas keretanya udah jalan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Kereta api Logawa berhenti di stasiun Kertosono. Di sini akan ada pengisian ulang air toilet kereta dan juga bakalan disusul sama kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan stasiun Yogyakarta. Jadi nanti kira-kira bakalan berhenti cukup lama. Dan ternyata di sini juga berpapasan dengan KA Logawa dari arah sebaliknya ya, yaitu dari Purwokerto tujuan Jember. KA Logawa tujuan Jember diberangkatkan terlebih dahulu karena KA Logawa tujuan Purwokerto harus menunggu disusul oleh KA Sancaka. Dan di jalur 4 di balik KA Logawa ini sudah masuk kereta api komuter lain lokal Doho yang akan mengalami perpindahan posisi lokomotif. Wow, ternyata dia pakai dua lokomotif. Ini lokomotifnya udah diputus dan akan berpindah posisi.
Dan di jalur 2 akan berjalan langsung kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta. Buat teman-teman yang punya sampah, jangan dibuang sembarangan karena di sini sudah dipersiapkan plastik untuk mengumpulkan sampah. Dan selama perjalanan bakalan ada perama-perami yang lewat untuk menawarkan makanan dan minuman. Jadi kita bisa langsung membeli makanan atau minuman dan dikonsumsi langsung di seat kita sendiri. Tapi buat teman-teman, aku saranin datang langsung ke kereta restorasi yang berada di antara kereta ekonomi 4 dan 5. Nah, ini kereta makannya atau kereta restorasi. Tadi udah aku tunjukin keseluruhan di bagian review interior. Ini kita bisa langsung pesan makanan di sini. Pembayarannya bisa menggunakan uang tunai atau kris. Dan menurut aku menunya nggak sebanyak di kereta eksekutif ya, tapi cukup mantap sih. Setelah melakukan pemesanan makanan, kita bisa memilih meja makan. Ini ada yang untuk 4 orang bersebelahan, ada juga untuk 2 orang bersebelahan. Dan karena aku sendirian, jadi aku memilih di meja makan untuk 2 orang berhadapan. Ini aku membeli nasi ayam geprek dan wedang uwuh. Nasi ayam geprek ini harganya 30.000. Kalau menurut aku ini harganya cukup murah sih kalau dibandingkan dengan harga makanan nasi yang lain. Karena tadi ada nasi sapi lada hitam dan nasi rendang itu harganya 40.000. Wedang uwuh ini minuman hangat dari campuran rempah-rempah asli ya. Nah, kenapa aku saranin buat beli makanan di kereta restorasi aja? Karena selain kereta restorasinya cakep, kita bisa makan sambil menikmati pemandangan. Kalau makanan kita udah habis, jangan biarkan sisa sampahnya berserakan. Pastikan kita rapikan dan tinggal dikasihkan kepada petugas untuk diletakkan di tempat sampah. Karena di kereta restorasinya ini ada musolanya, jadi sekalian aku akan sholat. Di sini sudah disediakan alas kaki buat wudhu. Tempat wudhunya ini di toilet terdekat. Ini ada di kereta ekonomi 5. Jadi wudhunya bisa pakai wastafel dan foot washer.
Buat teman-teman yang mau sholat tapi nggak bawa alat sholat, nggak perlu khawatir karena di sini sudah disediakan mukena dan sarung. Mantap. Ka Alogawa sudah memasuki wilayah kota Surakarta. Di sini Ka Alogawa tidak berhenti di stasiun Subahapan, tapi berhentinya di stasiun Purwosari. Ini passenger information display system. Di sini terdapat 3 informasi stasiun pemberhentian. Di sini terdapat informasi 3 stasiun pemberhentian selanjutnya beserta waktu kedatangannya, kecepatan kereta api, suhu kabin, dan juga nomor urut kereta. Ka Alogawa sudah memasuki wilayah kota Yogyakarta. Di sini berhentinya di stasiun Lempuyangan.
Nah, buat teman-teman yang pengen makan tapi mager buat datang ke kereta restorasi dan juga nggak mau nunggu prama-prami yang lewat, bisa langsung melakukan reservasi melalui aplikasi Akses by KAI. Tinggal buka tiket kereta api yang sedang dinaiki, kemudian pilih Rail Food. Nah, di fitur Rail Food ini kita bisa memesan makanan, minuman, dan snack. Ini contohnya aku akan memesan coklat panas. Kalau udah tinggal bayar aja, dan aku pilih bayar melalui Kris. Setelah pembayaran, kita bakal dapat bukti transaksi melalui email dan WhatsApp. Dan kita tunggu bentar aja, bisa sambil dengerin musik. Dan belum sampai satu lagu habis, pesananku udah diantar. Emang sore-sore gini enaknya minum coklat panas ya. Periksa kembali barang bawaan Anda. Rumah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station. Purwokerto Station. Oke, ini kereta apinya sudah sampai di stasiun Purwokerto. Saatnya turun dari kereta. Catatan dari aku, perjalanan menggunakan KA Logawa ini cukup berkesan ya. Karena dari segi harga terjangkau dan fasilitasnya mantap banget. Interiornya bagus, kursinya nyaman, semua fasilitasnya oke. Ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan juga on time banget. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini, aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa.